Baik, video pembuka dari tim pemerintah saya buka dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, selamat pagi Dewan Juri yang terhormat serta dari tim pemerintah yang kami banggakan. Di sini saya selaku tim oposisi sangat tidak setuju dengan adanya mosi kali ini dan juga tidak sependapat apa yang dikatakan dari tim pemerintah terbuka. Universitas adalah suatu institusi yang memberikan gelar sesuai dengan bidangnya. Mengapa universitas swasta memberikan biaya yang lebih mahal? Karena universitas swasta memiliki visi dan misi yang tersendiri sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh masing-masing universitas. Dari pernyataan tersebut, saya akan menyanggah terkait dengan apa yang disampaikan dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa dengan adanya universitas swasta ini akan terjadi ketimpangan. Pertanyaan kami selaku tim oposisi adalah ketimpangan seperti apa yang membuat mahasiswa ini yang kalian katakan sebagai konsumen? Itu tidak dijelaskan dari tim pemerintah. Kemudian yang kedua, dari segi biaya. Biaya universitas negeri dan juga swasta diinginkan untuk adil atau tidak ada dari segi biaya itu memiliki perbedaan biaya yang signifikan. Bagi kami, ini tidak bisa diterapkan di Dewan yang terhormat karena melihat dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, yaitu mengapa universitas swasta lebih mahal daripada universitas negeri. Karena terlihat dari visi misi dan juga kita lihat dari segi jurusan yang tersedia di universitas tersebut. Contohnya saja, kita tidak bisa menyamaratakan atau memukul rata pendidikan di jurusan kedokteran dan juga jurusan ekonomi. Justru jurusan kedokteran ini lebih mahal Dewan Juri yang terhormat. Dilihat dari praktek skill, kemudian dilihat dari tingkat pendidikan dosen yang tersedia di universitas tersebut. Jadi bagi kami, tim pemerintah tidak dapat menyamaratakan harga biaya pendidikan di universitas negeri ataupun universitas swasta, melihat dari beberapa aspek yang saya jelaskan tadi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian dari tim pemerintah menekankan bahwa mereka tidak mempermasalahkan adanya universitas swasta asalkan tidak ada harga yang mahal dan juga fasilitas yang megah dalam strategi marketing. Dewan Juri yang terhormat serta tim pemerintah yang saya banggakan, perlu diketahui universitas swasta ini berdiri tentu memiliki strategi marketing Dewan Juri yang terhormat. Bagaimana mungkin universitas swasta ini memiliki nama agar orang-orang itu mengetahui satu universitas tersebut? Contohnya saja, di universitas swasta, universitas baru, mereka perlu memerlukan strategi marketing Dewan Juri yang terhormat untuk mahasiswa tersebut mengetahui bahwa ada universitas yang memang memiliki standarisasi yang tidak kalah dengan universitas lainnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masalah biaya, lagi-lagi saya sampaikan, ini tidak bisa dipukul ratakan antara universitas swasta dan juga universitas negeri Dewan Juri yang terhormat karena memiliki perbedaan tadi Dewan Juri yang terhormat. Kemudian tim pemerintah mengatakan adanya kesenjangan dunia pendidikan. Kesenjangan dalam arti apa nih Dewan Juri yang terhormat? Karena bagi kami dari tim oposisi, kami melihat bahwa tingkat pendidikan di Indonesia sudah sangat baik Dewan Juri yang terhormat. Dilihat dari Bapak Kementerian Pendidikan atau Kementerian Ristekdikti telah memberikan beberapa universitas untuk menunjang tingkat pendidikan yang ada di Indonesia Dewan Juri yang terhormat. Jadi bagi kami apa yang dikatakan dari tim pemerintah itu hanyalah asumsi mereka saja Dewan Juri yang terhormat untuk menyatakan pendapat dalam perdebatan hari ini Dewan Juri yang terhormat. Kemudian saya ingin menyangka juga argumen dari tim pemerintah yang ingin gaji dari dosen di universitas swasta dan juga negeri harus disamaratakan. Kemudian dari lulusan juga tidak akan terjadi narasi atau bias yang mengatakan bahwa universitas swasta lebih baik lulusannya daripada universitas negeri. Bagi kami, kesuksesan dari institusi tersebut itu berdasarkan dari masing-masing individu Dewan Juri yang terhormat. Jika individu tersebut tidak memiliki kemauan untuk belajar, maka mereka di sekolah manapun mereka akan tetap tidak bisa berkembang Dewan Juri yang terhormat. Baik, kemudian masuk pada argumen kami mengapa kami menolak adanya mosi kali ini dan juga menolak apa yang dikatakan dari tim pemerintah. Yang pertama,
adalah tingkat pendidikan dosen Dewan Juri yang terhormat. Kita lihat dari tingkat pendidikan dosen di masing-masing universitas tentunya berbeda-beda Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak bisa menyamaratakan tingkat pendidikan dari dosen S2, S1, dan juga D3 Dewan Juri yang terhormat. Ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Kemudian dilihat juga dari standarisasi universitas. Bagi kami, universitas swasta dan juga universitas negeri tersebut sudah memiliki kualitas yang sama. Dilihat dari setiap tahun mereka akan mengadakan standarisasi universitas ataupun akreditasi yang telah dilakukan oleh BANPT Dewan Juri yang terhormat. Jadi tidak ada kesenjangan pendidikan di universitas negeri maupun universitas swasta. Kemudian saya juga tidak setuju bahwa mahasiswa adalah sebagai pelanggan ataupun konsumen. Kita lihat dari realnya atau Dewan Juri yang terhormat, mereka masuk ke universitas swasta tersebut, mereka pasti mendapatkan feedback yang akan mereka dapatkan dan juga akan mereka gunakan di dunia kerja Dewan Juri yang terhormat. Contohnya saja dari segi fasilitas dan juga dari tingkat pendidikan dosen yang telah mengajar di universitas tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dengan memberikan fasilitas, mereka akan lebih berkompeten dalam bidangnya Dewan Juri yang terhormat. Kemudian masuk pada argumen kami yang kedua, yaitu perbedaan wilayah. Kita tidak bisa menyamakan tingkat pendidikan dari universitas swasta dan juga negeri dari segi biaya Dewan Juri yang terhormat. Kita contoh saja universitas yang ada di Jakarta ini kan berbeda dengan universitas yang ada di Indonesia wilayah timur Dewan Juri yang terhormat. Jadi bagi kami ini tidak bisa disamaratakan baik di tingkat fasilitas kemudian dari segi biaya Dewan Juri yang terhormat. Karena ini kan berpengaruh besar pada perekonomian Dewan Juri yang terhormat. Kita lihat juga dari rasio perekonomian di masing-masing daerah tentunya berbeda-beda Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak bisa menyamaratakan antara perekonomian yang ada di Jakarta dan juga perekonomian yang ada di wilayah timur Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga adalah tentu universitas negeri ataupun universitas yang memiliki nama, mereka sudah memiliki support dana dari pemerintah, sedangkan dari universitas swasta mereka tidak memiliki support dana dari pemerintah, sehingga mereka mendirikan visi misi sesuai dengan standarisasi yang mereka inginkan. Contohnya saja universitas swasta yang mengedepankan dari segi kualitas mereka ataupun dari kualitas fasilitas yang tersedia di sana Dewan Juri terhormat. Jadi bagi kami dengan adanya strategi marketing tersebut, mereka justru akan mendapatkan feedback yang sangat luar biasa nanti mereka dapatkan di luar kerja Dewan Juri terhormat. Dan ingat, kesuksesan seseorang tidak dapat diukur dari fasilitas, tapi dari bagaimana cara mereka belajar dan individu tersebut mau belajar serta mau berkontribusi untuk membangun negara kita sendiri Dewan Juri terhormat. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.